Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa TVRI Yogyakarta di rumah dan juga dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Ewang Sewoko dapat hadir menjumpai Anda di acara Herbal. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkonsultasi langsung dengan narasumber. Bagi Anda yang mungkin punya gejala ataupun riwayat penyakit, baik itu ringan ataupun kronis, silahkan ditanyakan langsung ke narasumber kami. Baik yang sudah lama ataupun yang masih baru, silahkan melalui telepon atau mohon maaf melalui WhatsApp di 0812 3768 0228 karena line telepon di 580800 sedang mengalami gangguan, sehingga Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui 0812 3768 0222 atau bisa ke call center di 0878 7886 3008. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Dewi Ratih, akan kami bacakan begitu ya. Dan langsung saja akan saya sapa beliau, narasumber kami yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Insya Allah pengalamannya juga sudah tidak diragukan lagi di dunia herbal. Akan langsung saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi Ratih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tentunya Bu ya. Alhamdulillah sehat Mas. Berkat herbal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, semua itu yang kuasa tapi melalui herbal. Masya Allah, luar biasa. Perantaran herbal. Dan awet muda tentunya ya. Alhamdulillah. Nanti kayaknya saya harus mengkonsumsi herbal biar awet muda seperti Ibu ya. Insya Allah. Karena herbal itu banyak positifnya. Luar biasa. Dan Ibu terima kasih akan berbagi dengan pemirsa sore hari ini ya terkait penyembuhan berbagai penyakit ringan ataupun kronis gitu ya. Silahkan pemirsa, nanti pada saatnya kami persilahkan untuk 0812 3768 0228. Silahkan tanyakan, baik Anda yang mungkin baru saja ataupun yang sudah lama gitu ya Bu ya, sudah cari obat ke sana kemari tapi belum sembuh. Misalnya kanker Bu. Nah kanker kan selama ini kita tahu penyakit yang paling ditakuti. Nah bagaimana penanganan kanker di tempat Ibu? Ya, untuk penanganan kanker itu tergantung dari stadiumnya Mas ya. Stadium 1 atau 2 atau 3 ataupun 4. Tapi yang jelas penanganannya di sini Bu Dewi menyiapkan obat. Insya Allah herbal kita insya Allah cukup bagus. Ya, biasanya penyakit kanker yang ke tempat Ibu, pasiennya biasanya stadium berapa Bu? Rata-rata stadium udah kronis ya, stadium 4. Ya kalau masih stadium 1, 2 itu insya Allah lebih cepat sekali untuk proses penyembuhannya. Tapi kalau stadium 3 namanya 4 itu namanya kanker tanpa ada pengangkatan dengan cara operasi, terus kita pakai herbal itu kan pasti bertahap. Karena kita tujuannya mematikan sel akar kankernya, jadi otomatis untuk mematikan sel akar kanker itu juga harus perjuangannya luar biasa. Bahkan nggak cukup hanya cuma seminggu, 2 minggu, pasti minimal bisa sampai 1 bulan, 2 bulan. Bahkan ada yang sampai 3 bulan. Dan itu obatnya harus yang super ya? Iya, obatnya cukup bagus, insya Allah. Dan apakah harus paket? Iya, kalau paket itu dikatakan paket itu kan semua. Kalau di tempat Ibu Dewi, karena kalau orang penyakit kanker itu biasanya sudah komplikasi. Dia komplikasinya seperti asam lambung, karena banyak pikiran kan, gitu kan. Asam lambung, bisa juga adanya kolesterol, bisa juga banyaklah kalau untuk komplikasi. Jadi untuk mengikuti super itu memang Dewi arahkan untuk ikutin super karena mematikan sel bakteri ataupun virus itu nggak cukup hanya sehari 2 hari, jadi harus minum obat 1 bulan, herbal 1 bulan tuh nggak boleh jeda dalam 1 hari. Nggak boleh terlewat sekalipun ya? Iya, makanya itu dikatakan yang paket. Karena jangan sampai nantinya nebus obat cuma 2 minggu, takutnya alamat sekarang kan online gitu kan. Nantinya untuk pengiriman jauh yang ditakutkan putus. Jadi harus nebus obat itu harus 1 bulan. Betul, supaya paripurna lah ya, maksimal pengobatannya agar lebih cepat sembuh gitu ya. Nah, Bu selama ini sudah lebih dari 20 tahun ya, tentu saja banyak sekali jenis penyakit. Nah, kalau kanker, rata-rata Ibu mengobati kanker apa? Rata-rata kanker payudara ya. Kelenjar getah bening juga banyak yang berhasil, tiroid juga banyak yang berhasil, kanker juga kanker payudara. Prostat juga banyak yang sudah berhasil. Jadi kanker prostat untuk laki-laki kemudian. Karena gitu Mas, kalau di tempat Ibu Dewi itu juga ada pengarahan untuk menggantikan supaya tidak kemo, maksudnya menggantikan kemo itu dari makanan ada kandungan vitamin C-nya. Pasien juga harus bisa mengikuti untuk pola makannya. Itu yang jelas gitu kan. Terus nanti mengikuti program untuk penyembuhan itu, pengobatan itu nanti mengikuti 1 paket diiringi dengan pola makan dan pikiran harus tenang. Karena melawan sel virus ataupun bakteri itu harus pikiran tenang supaya imun mereka meningkat. Kalau imun mereka menurun otomatis justru nantinya lemah badan kita. Sel kankernya akan berkembang gitu kan. Dan di sini pun juga ada pengarahan seperti makan makanan kanker yang tidak boleh dikonsumsi apa tuh pasti ada. Karena banyak sudah berobat kemana-mana tidak ada perubahan. Karena mungkin yang mengobatin tidak mengarahkan tentang pola makannya.
tentang pola pikirnya. Tapi di sini Bu Dewi juga walaupun terima online, tetap konsultasi lewat WA. Jadi nanti tetap ada penjelasan khusus, nggak cuma hanya sekedar kita menjual obat gitu aja. Jadi konsultasi melalui WhatsApp di call center tadi yang saya sebutkan ya, 0878 7886 3008 ya Bu ya. Iya. Langsung dijawab sama Ibu. Langsung dijawab. Jadi kapanpun pasien mau konsultasi, kita siap untuk menjawab. Konsultasi gratis. Iya, insya Allah. Karena apa? Pasien juga harus tahu persis, nggak cuma hanya kita menjual obat, terkadang menjual obat tapi mereka tidak mengerti tentang pola makannya seperti apa yang harus dikonsumsi, mereka nggak paham. Banyak sekali, contohnya kemarin ada payudara awalnya itu masih jinak, diarahkan untuk mengonsumsi lele berlebihan. Justru lele itu, maaf ya, lele itu kan kandungan hormonnya sangat tinggi di lendirnya itu akan pemicu jadi kanker. Jadi banyak yang pasien-pasien akhirnya fatal setelah saya berobat mengonsumsi lele seperti ini, ada pengobatan yang mengarahkan untuk konsumsi lele gitu kan. Nah kalau di tempat Ibu Dewi itu sudah dilarang, seperti kok daging merah ataupun lele, seperti cumi udang tuh harus kita hindari. Baik, kalau kanker itu di pantangannya daging, kemudian ikan lele, terus apa lagi Bu? Banyak, seperti daging merah, seperti makan makanan siap saji, sayur-sayuran pun juga ada juga yang harus kita hindari, ada kandungan vitamin tinggi. Seperti kacang hijau pun juga boleh, kecambah juga nggak boleh. Banyak kalau di tempat Ibu Dewi pasti diberikan kertas satu khusus, lembar gitu ya. Harus dipelajarin dulu supaya nantinya kerjasamanya dengan herbat itu lebih akurat gitu kan. Ada juga yang cuma hanya minum obat, makan apa aja ngawur. Nah itu kadang nggak ada perubahan gitu kan. Obatnya mungkin bagus gitu kan, tapi kan karena pantangan tidak mengikutin. Jadi untuk program untuk penyembuhan itu mereka tidak ada akurat. Jadi untuk penyembuhan berbagai penyakit ini harus disiplin ya Bu ya. Obatnya diminum sesuai dengan takaran aturannya, kemudian juga pantangannya harus dijaga juga. Harus diikuti. Makanya di sini Bu Dewi juga kita lewat online ya sekarang ini. Jadi pasien dari mana-mana, dari Pekanbaru, dari Medan, dari mana-mana, nggak cuma hanya jual obat, langsung yang pembelinya harus konsul. Biar supaya nantinya ada perubahan, karena nanti kalau minum obat, minum herbal Ibu Dewi nggak ada perubahan, otomatis nanti dikomplain gitu ya, kok nggak ada perubahan. Jadi supaya nanti akurat gitu. Ya, kalau secara umum Bu, kan kanker ada jenisnya macam-macam. Penyebab kanker secara umum apa Bu? Kalau penyebab kanker tuh macam-macam Mas, bisa juga karena genetik keturunan, ya, bisa juga karena dari pola makan zaman sekarang itu kan pola makan banyak-banyak makan makanan siap saji, yang praktis-praktis, yang praktis-praktis gitu kan. Yang jelas tuh biasanya berlebihan hormon, seperti kanker serviks juga, karena kanker tuh juga tetap beda-beda ya, apa tuh pemicunya beda-beda, tapi yang jelas bisa juga karena genetik. Kanker kemudian jantung, ginjal. Iya. Kalau jantung itu apa disarankan juga makan daging Bu? Menghindari maksudnya. Kalau daging merah, kalau jantung, karena kan penyakit jantung itu tergantung ya. Kalau rematik jantung, seperti pembengkakan jantung, seperti adanya koroner ataupun penyakit jantung yang lain, itu kan juga penyebabnya tetap adanya dari LDL, lemak jenuh. Kalau lemak jenuh ini kan banyak sekali kandungan lemak jenuh, contohnya santan, seperti es krim gitu kan, goreng-gorengan gitu kan, minyak yang sudah berulang-ulang kali masih tetap dipakai gitu kan, seharusnya kan 2 kali itu udah kalau besok udah nggak usah, tergantung apa yang digoreng gitu kan. Nah kalau yang seperti penyakit jantung, yang jelas tuh karena kurangnya kalsium. Tapi kalau kalsium mereka mencukupi gitu kan, insya Allah tidak mudah untuk serang penyakit jantung. Cuman kalau bengkak jantung itu bisa juga karena pemicunya dari asam lambung. Asam lambung ini juga nantinya larinya kemana-mana, karena semua itu adanya di pencernaan. Gitu kan. Jadi muaranya pertama kali adalah ada di lambung ya. Betul. Karena lambung itu kan otak kedua manusia, ya. Dikala lambung itu kena, contohnya gastritis ataupun mungkin lambung yang lain atau mungkin mah gitu ya, itu juga akan mengangkut semua penyakit. Gitu sampai ke kanker. Jadi seperti lambung itu bisa nanti ke kanker rektum, bisa kanker usus besar, bisa juga nantinya ke hepatitis, bisa ke paru-paru, bisa ke psikis sampai akhirnya ngeblank, depresi, kurang tidur gitu kan. Karena gelisah, maksimal ya Bu ya. Betul, gitu. Pencernaannya gitu. Iya. Baik. Kemudian yang satu lagi ginjal Bu. Iya. Bagaimana dengan ginjal? Kalau saat ini ada yang punya riwayat jantung kemudian di ginjalnya juga kena gitu. Nah, itu seperti ibaratnya hepatitis dan diabetes. Hepatitis dan diabetes seperti berlawanan jantung ya? dan ginjal berlawanan. Bagaimana, jantung Bu? harus mengonsumsi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan ginjal tidak boleh. Nah,
buah-buahan pun juga ada pilihan untuk ginjal itu, gitu kan. Karena kandungan vitamin C, jadi vitamin C, kalsium, vitamin D, vitamin E, itu kan juga nantinya membahayakan untuk ke organ ginjal. Jadi untuk jantung itu bagus. Nah, jantung sayur-sayuran harus banyak konsumsi sayuran buah-buahan dan air putih lah ya. Nah, kalau ginjal, kalau udah parah, mengonsumsi air putih udah tertakar. Ada takarannya. Dari sayurnya, kuahnya, dari minum itu ada takarannya. Nah, seperti kalau punya tolak belakang kalau untuk ini, tapi tetap nanti di tempat Ibu Dewi untuk mengatasi penyakit di antara dua ini yang tolak belakang, itu nanti salah satu dulu harus diobatin. Itu pertama-tama yang dikejar dulu itu yang ginjalnya. Karena kalau ginjal nanti kreatinnya mereka sudah menurun, udah bagus, otomatis nanti yang jantung ini juga mengikuti gitu kan. Karena juga nanti boleh makan sayuran tapi ya enggak berlebihan, tapi ada asupan. Otomatis kalsiumnya bisa masuk, vitamin C-nya masuk, vitamin E-nya masuk. Nah, vitamin E-nya masuk itu masuk ke organ jantung lebih bagus. Jadi gitu. diatur sedemikian rupa supaya seimbang ya. Betul. Tidak satunya drop, satunya Iya. tinggi, satunya drop gitu. Tapi di tempat Ibu Dewi herbalnya sudah, insya Allah udah banyak campurannya, kombinasinya udah banyak sekali. Dan Sangat herbal yang membantu. tempat Bu Dewi sudah ada Badan POM dan Insya Allah sudah halal ya, Bu, resmi ya? semua. Karena kita udah ada pabriknya, udah ada PT ya. Jadi bukannya kita menjual obat punya orang, tapi benar-benar herbalnya Bu Dewi sendiri. Baik, menarik Iya. sekali Bu perbincangan kita Bu terkait Iya. dengan mengobati berbagai penyakit ringan ataupun kronis. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Dan pemirsa jangan ganti channel TV Anda, pastikan bersama TVRI Jogja karena herbal sesaat lagi akan segera kembali. Hilangkan stres Anda sehari-hari. Tertawalah bersama angkringan. Saksikan setiap Minggu jam 5 sore di saluran analog dan Jumat jam 8 malam di kanal digital TVRI Jogja. Bawah mulut, Itu janggut, bawah janggut, itu perut, bawah perut. entah jumpe. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi tidak disebut kebaikan sampai kamu memberikan dari apa yang kamu cintai. Sadar, ini niatku ndak ikhlas ini, niatku pamrih ini, niatku ndak beres ini, segera dibereskan. Karena gerbangnya amal baik itu di niat. Bagaimana menanamkan agar anak-anak ini bisa toleran terhadap perbedaan? Ya kita dulu juga harus toleran dengan perbedaan yang dimiliki anak-anak gitu. Temukan keteduhan hati dalam sentuhan kolbu. Setiap hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di TVRI Jogja. Oh iya, aku lali ketesa urung siram. Nah, adik-adik, jangan sampai salah seperti teman kalian ini ya. Yuk belajar aksara dan bahasa Jawa yang baik dan benar. Aksara. Setiap Rabu jam 4:30 sore hanya di TVRI Jogja, memang istimewa. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Herbal TVRI Jogja di kesempatan sore hari ini mengobati berbagai penyakit ringan yang ataupun kronis ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih SF. Silahkan pemirsa, di sesi ini kami mengundang Anda untuk bertanya langsung dengan narasumber melalui WhatsApp. WhatsApp yang nomor baru adalah 0822 1805 7778. Kami ulangi sekali lagi, silahkan Anda bisa ketik di 0822 1805 7778. Silahkan, insya Allah langsung akan dijawab oleh Ibu Dewi Ratih SF, seorang pengusaha yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Dan saat ini Ibu sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari narasumber, dari pemirsa ya. Betul. Siapa tahu ada yang bertanya. Bu, kalau seandainya bertanya, penyakitnya sudah lama nih Bu, udah kronis, bisa nggak ya Bu ya disembuhkan misalnya seperti itu? Iya, Katakanlah asam lambung Iya, asam lambung. Banyak yang asam lambung sudah kronis datang tempat Ibu Dewi itu banyak. Udah puluhan tahun ya. Tapi ya itu tadi yang saya sampaikan, karena biasanya kan nggak tepat untuk pola makannya. Jadi pengarahan bagi orang penjual herbalnya itu mungkin kurang tepat. Gitu. Baik. Jadi asam lambung itu seharus segera ditangani, tidak boleh disepelekan. Betul. Meskipun dan juga menu makanannya setiap hari harus diatur, tidak Betul. boleh sembarangan karena itu akan berpengaruh ke jantung, ke ginjal dan berbagai penyakit lainnya. Iya. Sebenarnya penyakit itu apa Bu penyebabnya?
lambung. Untuk asam lambung itu pertama-tama dari pikiran juga karena banyaknya bakteri dalam pencernaan. Bakteri dan mungkin makan makanan siap saji, bisa juga goreng-gorengan, pedas-pedas, es. Kalau untuk pemicu seperti asam lambung itu banyak sekali. Pikiran salah satunya. Iya, tapi insya Allah di tempatnya Bu Dewi, klinik Bu Dewi ini ada herbalnya untuk penyembuhan untuk lambung. Banyak yang berhasil, gitu. Bahkan sudah borok pun bisa Insya kembali Allah. ya Bu ya. Ya kalau asam lambung itu memborok di dalamnya tuh. Jadi kalau gastritis, makanya terkadang pasien saya arahkan harus diteropong endoskopi supaya mengetahui ini sebenarnya penyebabnya dari mana. Gelembungnya ini gitu kan, karena biasanya itu zat asam, cairan zat asam mereka berlebihan, bisa juga nanti mengarahnya ke GERD. Hati-hati udah ke GERD itu, karena pasien-pasien Bu Dewi juga banyak yang udah ke GERD akhirnya lidahnya itu banyak koreng, udah mengoreng Mas, bahkan dilak-lakan di langit-langit itu banyak binjulan-binjulan yang luar biasa. Itu juga sebenarnya pemicunya dari asam lambung yang berlebihan. Itu kalau untuk pemicu asam lambung tuh banyak, dekat mau tidur makan dulu, tapi mereka tidak ada jedahnya dulu. Contohnya gini, sebenarnya kalau umpamanya orang mau tidur itu kan harus mengonsumsi makanan-makanan itu 2 jam sebelum tidur. Supaya tidak akan menjadi penyakit, karena makanan yang kita konsumsi bukannya menjadi vitamin tapi kan menjadi penyakit. Gitu kan. Nah, kalau ini orang udah kena GERD ataupun asam lambung yang udah kronis itu biasanya BAB-nya pun nggak lancar. Nah, kalau BAB nggak lancar akan terjadi kemana? Bisa nanti ke kanker rektum. Jadi ambeien, kanker rektum, bisa karena usus besar gitu kan. Main di sini juga Bu Dewi harus menjelaskan detail ke pasien supaya tidak menyepelekan asam lambung. Karena asam lambung tuh luar biasa kalau sudah mereka kambuh, karena banyak pasien yang kok saya udah berubah udah puluhan tahun nggak ada perubahan gitu kan. Itu mungkin karena tidak bisa mengendalikan di antara pikiran, karena pikiran tuh tiba-tiba gitu. Pikiran tuh tiba-tiba. Terkadang mereka ada masalah sedikit itu langsung besar, langsung jadi besar. Itu bukannya karena dibikin-bikin, memang seperti itu. Karena zat asamnya, gelembungnya itu meningkat. Kalau sampai meningkat ke jantung, itu hati-hati akan menjadi ke pembekakan jantung. Jadi seperti asam lambung itu cairan dan gelembungnya tergantung mengarahnya kemana. Kalau mengarahnya nanti ke otot jantung, akan munculnya irama jantung berdebar lebih cepat. Mirip jantung juga ya? Betul, hampir sama. Itu juga nanti akan bikin pembengkakan jantung. Jadi pembengkakan jantung itu bukannya karena dari lemak kata, bisa juga karena adanya dari penekanan dari asam lambung yang berlebihan itu. Gitu. Betul, jadi hati-hati para pemirsa yang punya asam lambung, jangan disepelekan karena orang asam lambung itu luar biasa. Dan juga jangan makan menjelang tidur ya. Iya, menjelang jangan makan tidur. langsung tidur gitu. Dikasih jeda paling enggak 2 jam sebelum tidur itu sudah stop untuk makannya. Bu, karena akan terjadi ke GERD nanti. Kalau GERD itu apa sih Bu? Yaitu asam lambung yang berlebihan, cairan. Mereka meningkat ke atas. Jadi dada panas, lama-lama nanti ke leher. Nah, ini leher akan panas, munculnya koreng. Nah, kalau udah koreng otomatis lidah pada pecah. Lidah pecah, nanti muncul borok, akhirnya di langit-langit itu munculnya binjulan-binjulan. Itu penyebabnya dari asam lambung. Asam lambung itu kok udah salah makan sedikit aja, kita salah makan aja, itu luar biasa. Kok ngeri sekali ya Bu ya, sampai ada luka, mungkin kayak sariawan ya, bukan sariawan lagi. Jadi modelnya retak-retak Mas, retak-retak terus borok, podong seperti ngelotok gitu kan. Banyak pasien-pasien Bu Dewi seperti itu. Di langit-langit munculnya binjul-binjulan kecil-kecil kayak kedele gitu, kayak kacang kedele. Jadi nanti tapi ada solusinya kan Bu? Iya, insya Allah, karena di tempat Bu Dewi juga banyak yang berhasil, jarang yang nggak berhasil ya. Yang penting satu, bisa mengendalikan pikiran, terus istirahat harus cukup, makan harus yang teratur. Sesuai dengan yang di tabel itu. Betul, karena kan nanti juga ada pengarahan untuk pola makan. Makanya Bu Dewi kalau menanganin pasien, walaupun lewat telepon, tetap kita lebih enak dijelaskan. Langsung, supaya nantinya kerjasamanya di antar herbal itu lebih cepat. Gitu. Betul. Kalau saya lebih fokus apa yang dia rasakan, apa yang dia sakit, syukur ada datanya medis itu lebih gampang. Lebih enak. Karena kan untuk mengobati itu kan juga Bu Dewi harus menanyakan hasil dari medis seperti apa gitu kan. Nanti kalau pasien itu sudah menjelaskan hasil dari medis seperti ini, lukanya di dalam pencernaan atau di luar. Kadang ada juga pasien Bu Dewi yang udah berobat kemana-mana nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya Bu Dewi coba di endoskopi, ternyata nggak apa-apa. Ternyata ada tumor di luar lambung. Itu yang bahaya. Jadi hati-hati yang lambung sudah nggak ada perubahan diobatin kemana-mana, harus cek ke dokter, kalau bisa nanti di USG atau
nanti endoscopi, peneropongan di dalam pencernaan supaya nanti lebih akurat untuk penanganannya supaya nantinya juga nggak ada salah sasaran gitu. Betul. Kan. Kira-kira obat apa yang akan dihantamkan biar lebih tepat sasaran? Karena gitu. banyak yang kena kanker lambung tuh banyak Mas, yang ada benjolan di luar lambung ya, nonjol menjalik jangan sampai ya. Luar biasa. Mati orang ya kalau udah sakit kayak itu, Bu Dewi terkadang sedih banget. Ya Allah sampai segitunya ya gitu kan. Asam lambung biasa aja ngatasin susah, apalagi yang sudah kankernya gitu kan. Itu kan luar biasa. Tapi saya dengar di tempat Ibu khusus untuk lambung langsung bisa terasa nih Insya Allah. manfaatnya ya. Dalam 4 hari 5 hari itu udah banyak perubahan gitu kan. Tapi kalau di sini kan kalau memang yang mau sembuh benar-benar sembuh itu memang harus dijaga pola makannya. Karena seperti pola makan seperti apa sih Bu Dewi kok nggak boleh makan ya? Sebenarnya dunia ini kan banyak makanan. Terkadang makanan ini kok nggak boleh gitu kan? Seperti jeruan, goreng-gorengan, seperti brokoli gitu kan, seperti pare, kacang panjang. Terkadang ada yang ngeyel nggak percaya, coba makan nanti gimana? Ternyata mereka nyesek. Bu Dewi ternyata benar. Saya habis makan pare kok nyesek sampai deg-degan. Nah itu karena kan di situ kan ada vitamin C-nya tanpa asam juga. Iya. Tapi kalau yang kita tahu selama ini pare itu bagus buat kesehatan gitu kan. Nggak tahu manfaatnya yang untuk lebih dalam lagi. diabetes bagus. Jadi gini, kalau orang yang diabetes banyak makan pare bagus, tapi biasanya diabetes punya asam lambung gitu kan. Itu nah yang itu suka tolak belakang. Jadi bagus untuk diabetes tapi ngantam ke pencernaannya gitu kan. Kalau pasang dana, waduh ternyata benar Bu Dewi mengarahkan ini. Ternyata benar ya, saya merasa sakit benar ya. Ya mas seperti itu udah dipelajarin semuanya. Baik, menarik Bu Dewi. Kita akan undang ya pemirsa, silahkan bagi Anda pemirsa yang punya keluhan ataupun berbagai masalah kesehatan, silahkan konsultasikan melalui WhatsApp di nomor 0822 1805 7778. Insya Allah akan langsung dijawab oleh Bu Dewi. Dan sekarang sudah ada Ibu yang masuk dari 0838 9891 sekian. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, saya ada masalah di keputihan dan sudah berobat kemana-mana tidak ada hasil. Tolong penjelasannya Bu. Ya, keputihan ini udah pas smear belum gitu kan? Karena pas smear itu untuk mengetahui di vagina apakah ini memang adanya serviks atau mungkin keputihan biasa karena kadang-kadang berlebihan hormon. Bisa juga keputihan itu macam-macam. Keputihan yang encer karena capek gitu, kurang istirahat. Kalau keputihan yang namanya kental kayak susu itu karena mungkin berlebihan hormon gitu ya. Ada juga yang keputihan itu warna kecoklat-coklatan tapi bau gitu ya, agak kehitaman. Itu yang keputihan yang penyakit yang ditakutkan serviks gitu kan. Tapi selama ini kalau dia aman aja, ditakut dari kista bisa. Kista miom itu juga bisa juga keputihan, serviks juga bisa. Cuma kalau ciri-ciri serviks itu kan ada benjolan kecil-kecil gitu kan. Terus maaf kalau buat hubungan intim suka mengeluarkan darah gitu. Itu biasanya serviks gitu kan. Tapi kalau keputihan biasa tapi nggak sembuh-sembuh, coba dicek di kandungan dulu. Apa ada pembengkakan kandungan atau mungkin adanya miom atau kista, itu biasanya juga ciri-cirinya sama. Baik, tapi di tempat Ibu Dewi ada obatnya. Ada obatnya. Ada herbalnya. Insya Allah herbalnya Bu Dewi, insya Allah nanti bisa lebih membantu sekali. Ya, mudah-mudahan Ibu yang bertanya terjawab ya dan juga cepat tersolusikan. Karena Allah menurunkan penyakit sepakai dengan obatnya ya Bu ya? Iya, insya Allah. Mungkin Ibu sudah kemana-mana ternyata belum menemukan obatnya, siapa tahu. Iya, mungkin belum tepat untuk pola makannya. Pantang-pantangannya itu mereka belum tepat gitu ya. Dan obatnya mungkin juga racikan yang dipakai mungkin namanya racikan beda-beda. Namanya tumbuhan herbal itu kan bukan hanya jutaan aja ya. Banyak sekali. Jadi mungkin racikannya nggak tepat yang jelas. Gitu. Baik, mudah-mudahan nanti segera menemukan solusinya ya. Insya Allah. Baik, Bu Dewi kita akan melanjutkan tapi jeda terlebih dahulu ya. Dan kepada pemirsa jangan ganti channel TV Anda, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hei, aku Corona, virus yang terkenal jahat akan masuk ke tubuhmu seperti ini. Susah sekali masuknya. Salah satu kejahatanku mampu melompat indah dari tubuh yang ini ke tubuh yang itu. Aku sudah di tanganmu, sebentar lagi menyentuh hidungmu dan bersarang di tubuhmu. Mama tolong, lihat aku pandai bermain di benda-benda. Aku menunggu seseorang menyentuhku. Aku paling suka bermain dengan mereka.
Dimas Tejo. Ayo, warnai istirahat petang Anda bersama saya di Pendopo Kang Tejo. Setiap Kamis pukul 17 sore atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nonton Pendopo Kang Tejo hanya di TVRI Jogja. Memang istimewa. Dari Jogja untuk Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Herbal di TVRI Jogja bersama Ibu Dewi Ratih SF. Di kesempatan kali ini kami berikan kesempatan kepada Anda untuk berkonsultasi langsung dengan beliau. Sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia herbal melalui akun WhatsApp. Silahkan kirimkan WhatsApp di 0822 1805 7778. Saya ulangi sekali lagi, 0822 1805 7778. Silahkan Anda konsultasikan apa yang menjadi keluhan Anda. Ini juga nomor Ibu Dewi Ratih langsung yang nanti akan bisa dijawab. Meskipun kalau nanti ada yang terlewatkan, juga insya Allah nanti akan dijawab oleh beliau gitu ya. Nah, jangan telepon, melalui teks saja ya. Jadi karena line telepon juga sedang ada gangguan yang seperti biasanya, mudah-mudahan segera baik dan lewat call center juga bisa nanti ya Bu ya. Setelah Bu Dewi selesai on air bisa langsung telepon langsung sama Bu Dewi. Ya, ke nomor tadi ya Bu yang saya sebutkan tadi ya. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk langsung, boleh jawab ya Bu ya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyeri pinggang sudah lama dan kalau mau bangun bokong dan paha bagian belakang sakit sekali. Susah. Bagaimana Bu? Ini udah rongsen belum? Karena kan namanya sakit di belakang itu kan macam-macam. Bisa juga karena pengapuran, bekas jatuh atau gimana. Bisa juga pinggang yang sakit tadi ya? Iya Bu, paha atas bagian atas, bagian belakang. Ini cuman saya nih perempuan apa laki-laki nih? Gitu nah kan? Ini tidak disebutkan ya, Bu. Karena kan kalau seperti sakit seperti itu seperti penyakit kista, asam lambung, seperti miom, itu juga biasanya pinggang sakit, pengapuran, saraf kejepit itu bisa juga pinggang sakit. Jadi macam-macam. Itu tergantung. Saya kira ini ibu-ibu Bu. Nanti gini aja, nanti telepon langsung aja dengan Bu Dewi, nanti insya Allah setelah on air nanti saya terima, saya jelaskan. Di nomor telepon ini tadi ya? Maaf karena ini baru ada gangguan TVRI ini ya, jadi pakai WA aja nanti, langsung telepon. 0822 1805 7778 ya. Iya, ada lagi Mas yang 0813 11 99 4646. Oh, itu juga nomor cantik juga ya. Iya. Baik Bu. Kalau yang tadi di belakangnya 3008 juga nanti dia jawabkan Ibu ya di call centernya. Iya, di call centernya langsung. Nanti yang karena ini baru nggak bisa nerima telepon ya nanti Bu Dewi siap lah untuk nerima telepon. Baik, call center juga telah ada di layar kaca juga ya saya kira ya. Baik, Bu Dewi kita lanjutkan ya terkait dengan diabetes dan hepatitis. Tadi sempat kita singgung nih sedikit, ternyata itu berlawanan. Kalau hepatitis itu tidak suka gula, tidak harus jadi banyak kandungan hepatitis gula harus ya. banyak gula. Betul. Kalau diabetes harus mengurangi. Sudah kebanyakan gula. Ya, jadi untuk pengobatannya, jadi untuk membantu dengan herbal Bu Dewi, herbal Bu Dewi ini sangat membantu sekali. Yang pertama-tama yang diobati mana dulu? Diabetesnya dulu. Diabetesnya harus diobatin baru nanti berjalan, karena nanti pemicunya itu juga dari diabetes itu. Karena diabetes itu juga mengundang semua penyakit gitu kan, bahkan seperti merusak otot lambung juga bisa, berlebihan zat gula, karbohidrat, pankreas rusak. Tapi kalau di tempat beliau menanganin diabetes itu kan yang diobatin itu kan pankreasnya. Bagaimana pankreas ini harus diobatin karena semua itu adanya pusatnya di pankreas. Jadi pankreas ini juga lemah, otomatis tidak bisa memproduksi insulin. Nah kalau insulin ini tidak bisa berfungsi, otomatis semuanya rusak, semuanya lemah. Bisa nantinya ke asam lambung karena merusak otot lambung, bisa nantinya ke rontok rambut, bisa nantinya ke glukoma, nantinya mata maksudnya rambut, bisa ke stroke, bisa kemana-mana. Karena gula itu mengundang semua penyakit. Tapi di tempat Ibu sudah disiapkan racikannya ya? Insya Allah ada herbalnya. Nah seperti hepatitis. Hepatitisnya kan sebenarnya bakteri di dalam fungsi hati, tapi bisa juga karena berlebihan lemak jenuh. Awalnya itu LDL-nya mungkin penumpukan di LDL. Ya nanti tetap diobatin setelah nanti diabetesnya itu turun. Karena kalau diabetes belum turun, penyakit yang lain pun susah untuk diobatinya. Karena kehalang adanya gula. Gitu, jadi nanti diobatin. Karena kalau hepatitis tergantung hepatitisnya.
hepatitis A atau B. Kalau B itu kan udah positif kanker ya. Kalau A itu insya Allah masih awal, jadi masih mudah untuk dibantu dengan cara herbal. Harus segera ditanganin juga iya, sebenarnya. ditanganin gitu. Kalau B kan otomatis mereka udah banyak bercak-bercak bolong-bolong hatinya ya. Karena kan banyaknya bakteri yang ada di dalam hati. Karena itu juga bisa karena kurang gula. Jadi nanti dibantu tapi kalau beliau mengarahkan jangan gula putih ya. Kalau biasanya gula aren, gula merah itu kan lebih bagus gitu. Lebih bagus dan lebih cepat ya mungkin. Iya, betul. Bu, kalau diabetes katanya emosinya suka nggak stabil ya, betul? Iya. Seperti itu. Betul. Tapi kan semua itu tergantung itu tadi kita lawan dengan iman kita dong ya. Jadi jangan sampai karena kita menyalahkan penyakit ya, kalau emosional itu kan semua itu kan dari hati ya. Kita harus bisa mengendalikan karena semua penyakit seperti asam lambung, gampang emosi, gampang tersinggung, darah tinggi juga sama gitu kan, stroke juga sama gitu. Ya semua itu tergantung dari kita gitu. Kalau kita bisa mengendalikan insya Allah ya kita bisa bekerja sama. Ya, intinya adalah pengendalian emosi ya Bu ya, betul. Cepat sembuh penyakitnya. Iya, baik betul. Bu, ada pertanyaan yang sudah masuk Bu melalui Monggo, WhatsApp silakan. 0822 1805 7778 dari 0813 1160 19 sekian. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengobati vertigo bisa ya Bu dengan obat herbal Ibu matur suwun? Insya Allah sangat bisa, tapi tergantung vertigonya dari mana nih, gitu kan? Vertigo bisa juga karena darah tinggi, vertigo darah asam lambung atau kolesterol gitu kan, macam-macam vertigo itu. Tapi ya tetap kalau vertigo ada herbalnya, tetap diobati nanti. Ya, nanti dicari pusatnya dulu. Pusat ini dari mana sumbernya? Apakah ini vertigonya karena adanya dari asam lambung? Ya harus asam lambung diobatin gitu kan. Karena ini pusatnya, jadi nanti kalau asam lambung insya Allah nanti sembuh, ya nanti vertigo akan sembuh dengan sendirinya. Jadi vertigo itu yang melayang-layang ya Bu ya? Betul, kurang darah juga bisa vertigo gitu kan, kurang darah bisa juga vertigo. Jadi kalau duduk seperti biasa, tapi udah kayak melayang-layang kayak naik kapal gitu ya? Bisa muntah itu, bisa muntah itu bisa juga karena darah tinggi bisa, dari darah rendah bisa asam lambung, karena pikiran bisa nggak Bu? Gimana? Karena terlalu berpikir. Oh bisa juga, tapi nggak sampai segitu. Biasanya dari pemicu asam lambung, darah tinggi, gejala stroke itu seperti itu. Mana hati-hati yang mempunyai darah tinggi, gejala stroke biasanya suka vertigo. Kalau nanti masuk ke kamar mandi, kalau bisa pintu jangan dikunci karena bahaya sekali. Gitu. Baik. Ada penelpon, ada yang masuk lagi Bu melalui WhatsApp Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada benjolan di tenggorokan, itu penyakit apa Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 0821 3543 31 sekian. Iya, benjolan di tenggorokan, benjolan di dalam atau di luar, gitu kan? Ya karena kan kelenjar tiroid itu kan di depan. Betul. Nah kalau kelenjar tiroid itu sifatnya nyilang kayak kupu-kupu, jadi kiri kanan, tengah, kiri kanan. Nah, kalau umpamanya ini benjolan yang dari tengah, ya lebih baik mau di rongsen dulu ya, atau USG dulu ya, supaya lebih akurat. Ini tiroid atau adanya benjolan dari dalam atau tumor nempel sebelah mana gitu kan? Itu aja. Kalau bisa langsung nanti rongsen dulu ke rumah sakit lah, nanti tergantung pasien karena pasien itu punya hak masing-masing. Mau obatin dengan cara herbal ya monggo. Yang penting datangnya sugesti dulu, yakin dulu. Insya Allah kita udah ada saring kita sugesti, kita yakin, kita mengonsumsi obat apapun insya Allah dapat ridhonya Allah. Amin. Gitu. Kan kadang-kadang ada pasien yang takut Bu kalau harus diambil gitu, harus dioperasi misalnya seperti itu, kan mungkin bisa menjadi solusi? Ya banyak seperti itu, tapi insya Allah karena di tempat Ibu Dewi herbal sangat membantu sekali. Banyak yang berhasil. Baik. Gitu. Mudah-mudahan dengan bantuan herbal tadi yang pemirsa yang sudah masuk bertanya melalui WhatsApp cepat sembuh semuanya ya. Dan Amin, bagi Anda yang alamin. mungkin belum sempat masuk silahkan tuliskan pertanyaan Anda di WhatsApp 0822 1805 7778 7778 nanti akan dijawab oleh Bu Dewi Ratih ya. Yang penting kalau penyakit itu jangan diikutin dengan pikiran. Semakin kita pikiran negatif, kadang-kadang pasien ada Mas, nanti saya berobat ini sembuh atau tidak, jangan-jangan sembuh. Nah, apa yang kita ucapkan itu baik ataupun tidak baik itu akan diaminin malaikat, jadi harus hati-hati. Kalau kita mau niat mengikhtiar, insya Allah kita mohon sama yang kuasa minta ridhonya Allah, mudah-mudahan ikhtiar kemanapun, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pikir positif aja sekalian ya Bu ya. Betul. Karena kan kita mengikhtiar gitu kan, namanya manusia tuh wajib ikhtiar. Jangan sampai kita nggak mengikhtiar gitu kan, karena wajib. Organ tubuh juga harus
benar-benar diobati. Ya, sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita berobat ya Bu. Ya. Iya. Meskipun udah kesana kemari, siapa tahu solusi yang Iya. dicari selama ini ketemu di tempat Ibu Insya gitu ya. Allah. Dan kalau berobat yang penting jangan minta jaminan. Gitu. Oh, saya ajarkan. Tapi minta Jangan sama minta Allah, ya, Bu? jaminan, minta sama Allah. Karena seperti herbal Bu Dewi pun itu perantara, gitu kan? Perantara. Yang penting pasien itu kerjasama dengan Bu Dewi. Pasien juga mendekatkan diri Sang Maha Kuasa. Ibu Dewi insya Allah jadi kerjasama. Insya Allah kalau mereka itu selalu mohon mintanya ridho dari Allah, insya Allah mereka berobat kemanapun dapat ridhonya Allah. Ibu prakteknya setiap hari apa? Setiap Mungkin hari, biar pemirsa. setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Betul. Kalau malam tutup Oh iya, istirahat. tutup Mas, istirahat. Tapi kalau udah jauh-jauh Bu dari luar kota misalnya diterima ya Bu ya? Kalau Atau saat bagaimana? ini karena adanya COVID, kalau malam banget nggak diterima, gitu, baik. nggak diterima. Karena kita juga menjaga lingkungan ya, kita Baik. punya lingkungan. Berarti sekarang dengan adanya COVID dan sebelum COVID beda sekali ya Bu ya Oh, pelayanan tetap tempat Ibu? beda. Karena dulu kalau sebelum COVID itu di tempatnya Bu Dewi itu ada terapi keprakrotan, ada terapi penguapan spa untuk menghancurkan LDL, lemak jenuh ataupun asam urat bagi orang yang kena stroke itu diuap. Jadi uap pakai herbal. Terus ada juga terapi penyinaran, ada terapi totok saraf itu ada. Tapi sekarang selama ada COVID ya udah 1 tahun ya, tahun lebih ya, itu Bu Dewi tutup. Pasien bisa datang ke klinik tapi kita ada jarak ya. Jadi pintu dibuka, pasien di luar, Bu Dewi di dalam. Yang penting pasien mendengarkan gitu kan Mas ya. Betul. Karena juga supaya sama-sama aman gitu kan. Dan pasien pun juga harus daftar. Itu juga nanti kalau pasien tuh banyak yang nganter kalau bisa di mobil, kecuali pas pasien nggak ada bisa nanti Sesuaikan. masuk. Karena kan kita juga harus ngikutin protokol ya. Betul. Kita jangan sampai kita juga melanggar karena semua tuh demi kebaikan kita semuanya. Betul sekali, supaya nanti yang pasiennya juga aman, Ibu juga aman. Gitu Lingkungan ya. juga aman. Betul. Iya. Karena kan sekarang lagi seperti ini. Betul. Mudah-mudahan pandemi COVID segera berlalu ya Bu ya. Mudah-mudahan aja. Mohon Sang Maha Kuasa kita bersama mohon supaya Kalau di tempat cepat Ibu berakhir. meracik nggak Bu herbal yang sekiranya untuk menaikkan daya tahan tubuh? Karena kan ada. biasanya daya Tetap tahan tubuh yang kita diserang. ada untuk meningkatkan daya tubuh itu ada. Ya supaya nantinya juga nggak mudah gampang kena virus ya. Karena kan semua herbal itu semua itu ada di situ buat membantu untuk antisipasinya. Baik, sehingga Gitu. imun kita naik. Supaya lebih meningkatkan happy. imun juga ada. Baik, Iya. selain jantung, ginjal, kemudian lambung, kanker, Peningkatan imun ada. diabetes, Iya, ada. mengobati semuanya Bu. Insya Allah gitu. Ada kita ngeracik, Bu Dewi itu ngeracik. Ya, kita boleh kembali ke kanker lagi Bu. Iya, Saya silakan. ingat karena kan kanker itu harus diangkat ya. Kan Iya. ada akar-akarnya. Nah, Iya. bagaimana untuk mematikan akarnya Bu? Banyak pasien Bu Dewi yang sudah diangkat, tapi mereka kambuh itu banyak. Justru kalau udah diangkat lebih enak menanganinya. Karena ibaratnya pohon udah ditebang, tinggal mematikan akarnya. Itu pakai herbal. Jadi nanti insya Allah nggak akan muncul kembali, nggak akan kambuh. Yang penting tetap pasien itu harus ngikutin untuk pola makannya. Walaupun mereka udah diangkat, udah di kemo, udah pakai herbal sebagus apapun, tapi kalau umpamanya mereka makannya ceroboh, ya itu akan tumbuh kembali. Jadi harus kita kerjasama. Yang penting pasien sama pengobat itu harus kerjasama. Contohnya pasien sama dokter harus kerjasama sama dokter. Dokter mengarahkan nggak boleh ini nih ya harus diikutin gitu kan, punya prosedur masing-masing. Kalau seandainya berobat ke dokter juga Bu, Iya. bisa nggak Bu berdampingan? Enggak masalah. Tidak ada larangan, kan tergantung sugesti pasien, sama-sama ikhtiar. Cuman pasien itu kan tergantung sugestinya mau kemana. Kalau saya mau pakai herbal aja Bun, ya monggo silahkan. Mau ke dokter ya monggo gitu. Sama-sama lah gitu. Betul. Apalagi mungkin kalau yang untuk kemo, katanya kemo Iya. itu terlalu keras gitu ya. Iya. Di tempat Ibu juga ada dengan menggunakan vitamin Ya semua tuh kalau kemo nggak semua ini ya Mas ya, karena gini ya, tergantung organ tubuhnya manusia masing-masing. Karena kan kemo juga vitamin C ya, tergantung organ tubuhnya banyak yang berhasil, banyak sekali yang berhasil. Di tempatnya Bu Dewi karena kita herbal ya nantinya pakai makanan. Ya pakai makanan apa? Contohnya seperti kayak kiwi itu ditanya dulu, punya asam lambung tidak punya ya harus nanti dikasih vitamin C yang cukup lumayan tinggi seperti kayak kiwi, seperti kayak stroberi yang seperti makmau itu insya Allah buah-buahan banyak yang harus dikonsumsi nanti setiap hari itu ganti gitu. Terus sayur-sayuran pun juga ada pilihan-pilihan yang ada kandungan vitamin C, itu juga banyak seperti ke daun kelor, vitamin C tanpa asam, itu daun kelor seperti bayam, seperti wortel, kita arahkan seperti itu. Tapi kalau pasien itu punya asam lambungnya dulu kita obati, supaya nantinya aman untuk mengobatin kankernya. Bu, kalau yang punya lambung gitu ya, Iya. katanya jeruk
Iya. Jeruk itu bagus buat lambung, betul nggak Bu? Tergantung Mas, asam lambung udah parah belum? Kalau pas asam lambung udah parah, kesentuh jeruk buah yang lain pun Lemon? agak susah. Meskipun lemon Iya, dan sebagainya. tetap susah, tergantung ketingkatannya. Tapi kalau cuma hanya mah biasa itu minum lemon nggak masalah, karena antioksidan ya. Iya. Gitu. Kalau yang boleh itu biasanya yang kronis itu, yang udah kronis itu seperti kurma, itu kurma gitu ya. Makannya pun harus ganjil. Untuk pengobatan itu makannya harus ganjil. Terus nanti seperti buah naga tapi yang manis boleh gitu kan. Melon juga sebenarnya makan sedikit-sedikit boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Betul, akan Iya. seimbang. Sesuai dengan takarannya lah ya, Betul. tidak boleh berlebihan Jangan juga. berlebihan. Betul. Ya, Baik. karena kalau berlebihan juga akan menjadi penyakit, pun menjadi gizi. Nah, baik, Bu, Iya. terkait dengan tadi sudah macam-macam ya. Kalau Iya. paru-paru kata belum bahas Iya. tadi. Iya. Kalau paru-paru tempat Ibu juga menangani. Insya Allah paru-paru juga ada racikannya. Gitu. Kita menangani paru-paru. Ini TB-nya TB putih atau merah gitu kan. Nah kalau umpamanya TB yang udah mengeluarkan darah, benar-benar TB kan TB itu macam-macam, bisa ke TB seperti kelenjar, kelenjar getah bening. Karena dari TB juga banyak gitu. Itu nanti tetap ada herbalnya. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali Bu, kita akan Iya. jeda terlebih dahulu. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama Herbal TVRI Jogja, sesaat lagi akan segera kembali. Baru Sarimi puas. Rasa fried chickennya puas. Kriuk crispy-nya puas banget guys. Kayak kulit ayam crispy asli. Apalagi porsinya jelas puas. Cari yang puas, ya Sarimi puas baru. Puasnya nugas. Murite lelungguh ora adep-adepan. Murite lelungguh ungkur-ungkuran. Gurune le mulang nang njaba pager karo bengok-bengok. Kang Kuncung ki mesti ora mutu. Aja lali mantan aku ya. Saben dina Senin jam 5:30 sore. Iki nang TVRI Jogja lho. TVRI Jogja memang istimewa. Masa aku kan dites kira yo gundule atas ya. Nganggo apa? Karena kira menciptakan tes baru. Swab antigen. Udah. Swab ning nganggo linggis. Dadi irunge leboni ora linggis paku arek yo. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, Herbal, bersama Klinik Ibu Dewi Ratia SF, mengobati berbagai penyakit ringan ataupun yang kronis dengan cara herbal begitu ya. Dengan beliau seorang pengusaha yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Nah, untuk saat ini bagi Anda yang mungkin mengalami gangguan kesehatan, baik itu penyakit ringan ataupun kronis, baik yang masih baru ataupun yang sudah lama, Anda bisa bertanya langsung melalui akun WhatsApp beliau di 0822 1805 7778. Insya Allah beliau akan langsung menjawabnya di kesempatan kali ini. Namun kalau saat ini nanti belum sempat, akan dijawab setelah selesai on air ini gitu ya. Silahkan ke akun WhatsApp langsung beliau 0822 1805 7778. Silahkan. Dan tadi kita sudah berbincang terkait dengan paru-paru ya Bu ya. Tadi sempat terpotong di jeda. Nah paru-paru sebenarnya penyebabnya apa Bu? Untuk paru-paru tuh penyebabnya banyak. Yang jelas paru-paru itu virus, bakteri dalam paru-paru. Cuman paru-paru itu penyebabnya banyak Mas. Bisa juga karena rokok yang berlebihan, bisa juga karena dari minum-minuman obat-obatan. Apalagi anak muda suka ada orang ya begitulah minum-minum obat suka menghalalkan cara bukan obat untuk sehat tapi obat yang aneh-aneh kan gitu kan. Ya bisa juga karena banyak sih kalau untuk pemicu paru-paru itu bisa juga karena genetik keturunan gitu, bisa tertular dari orang juga bisa. Yang jelas itu adanya virus masuk ke dalam paru-paru. Cuman paru-paru itu kan macam-macam, bisa juga paru-paru yang nanti mengarahnya ke kelenjar bisa. Jadi kelenjar, kenapa kok ini dibilangnya ada kelenjar tapi kok dari paru-paru, memang seperti itu. Ada yang muncul benjol di belakang telinga, itu kelenjar paru-paru. Jadi awalnya dari paru-paru, itu harus hati-hati. Tapi insya Allah asalkan diobatin sedini mungkin, diobatin secepatnya, itu nggak sampai berkepanjangan, nggak mengarah kemana-mana. Karena kalau paru-paru bisa nanti ke meningitis. Oh, gitu. kalau gejalanya paru-paru seperti apa Ibu? Biasanya kalau paru-paru itu gejalanya suka batuk, meriang, menggigil,
pusing kepalanya, diminum obat apapun juga kadang-kadang nggak mempan kalau nggak tepat ya gitu kan. Itu ciri-ciri seperti batuk ngikil, apalagi kalau tengah malam itu suka batuknya nggak berhenti-berhenti. Dan udah lama ya, tidak Iya. seminggu nggak sembuh ya. Oh iya, tapi untuk penanganan di tempat Ibu Dewi untuk dengan herbal memang untuk penanganannya sampai 6 bulan, 7 bulan, bahkan ada yang sampai 8 bulan. Gitu. Yang penting rutin untuk pengobatannya. Gitu. Baik, karena paru-paru harus continue ya. Iya, tidak karena boleh obat jeda. itu nggak boleh putus dalam 1 hari. Sebenarnya penyakit kanker pun sama yang berkaitan dengan virus ataupun bakteri jahat itu tidak boleh mengonsumsi obat dalam jeda dalam 1 hari, harus full kalau bisa full. Iya. Jangan sampai putus, gitu Mas. Ya, kan kadang-kadang ada anak-anak remaja tuh Bu yang sedang Iya. cari sekolah kedinasan misalnya, Iya. atau mau ke angkatan misalnya, kan harus ronsennya harus bersih. Nah itu di tempat Iya. Ibu bisa nggak tuh Bu kayak gitu? Bisa, insya Allah banyak kok. Waktu itu juga ada yang akan melamar inian polisi ya. ABRI juga ada, dari Jogja sini juga ada juga kan. Begitu tes mereka ada paru-paru, ada yang punya liver. Tapi alhamdulillah yang bersyukurnya mereka itu mengobatinya tuh secepatnya. Mungkin kalau mereka sudah parah ya mungkin perlu waktu lama gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu itu 2 paket alhamdulillah sudah sembuh. Cepat Gitu. ya? Iya. Karena mungkin masih awal ya? Iya, masih awal. Mana kalau begitu terasa organ tubuh itu nggak nyaman, itu harus cepat-cepat ya, karena yang ditakutkan bagian dalam itu yang lebih bahaya, karena kan tanpa kita ketahui. Tapi kalau benjolan-benjolan kan kita ketahui langsung, dilihat dengan kasat mata gitu kan. Tapi kalau di dalam kan tidak bisa, harus pakai lab dulu, atau mungkin scan, atau mungkin ronsen, USG itu kan biasanya seperti itu. Baik. Ibu Dewi ada yang masuk nih Bu, Ya, ke monggo, silakan. akun WA Ibu 082218057778 Ya. dari 0857438614 sekian. Ya. Pertanyaannya, mohon maaf saya menyambung pertanyaan yang sebelumnya yang tadi Betul. bagian paha bagian belakang Bu, Ya. ke atas gitu. Saya sudah sering melakukan terapi di beberapa tempat, katanya syaraf kejepit. Ya. Apakah di klinik Ibu Dewi hanya pengobatan atau juga ada untuk terapi fisiknya? Terima kasih atas penjelasannya. Iya, kalau saraf kejepit itu saraf kejepitnya dari apa? Atau mungkin karena dari pengapuran. Kalau dari pengapuran nggak semua saraf kejepit itu diterapi, justru kalau diterapi nanti membahayakan gitu kan. Kalau amposisi ada di dekat pengapuran, karena kan zat kapur ada penebalan di dalam tulang gitu kan. Takut nanti rapuh bisa patah gitu kan. Nah, kalau untuk di sini ada herbalnya untuk mengobati melancarkan sirkulasi darahnya, melancarkan darahnya, itu ada herbalnya untuk menghancurkan mungkin adanya pengentalan darah atau mungkin ada penyumbatan dari zat kapur, itu ada herbalnya. Gitu. Jadi insya Allah akan kembali lancar lagi ya Bu? Iya, insya Allah. Yang penting nanti banyak konsumsi dari kandungan vitamin B12-nya. Harus dikonsumsi lebih banyak. Contohnya semangka itu kan bagus ya, harus sering banyak konsumsi seperti itu. Jambu merah juga bagus gitu kan. Yang penting pasiennya nggak punya asam lambung. Kalau nggak punya asam lambung otomatis kan untuk ngobatin itu lebih cepat. Ada herbalnya, ini bunda atau bapak, langsung datang aja ke klinik, nanti ada herbalnya. Baik, mudah-mudahan Iya. cepat sembuh ya, Bapak atau Iya. Ibu siapa tadi? Oh, Banyak sepertinya kok, ibu-ibu ya. banyak dari kok telepon. Mas. Dari Solo waktu itu juga punya asar kejepit, bahkan mereka sudah stroke gitu kan, sampai stroke tangan gitu kan, sebelah kiri. Itu susah untuk di ini udah susah. Tapi alhamdulillah dalam 1 bulan tuh ya dikasih kemujizatan sama Allah, itu alhamdulillah sembuh. Oke. Gitu. Kalau stroke ya Bu, tempat Ibu Iya. seperti apa Bu sekarang penanganannya? Kalau stroke itu kan sekarang karena nggak ada terapi ya. Kalau dulu kan ada terapi, mungkin penyinaran atau mungkin ada penguapan gitu di spa, maksudnya bukan uap ini bukan di spa seluruh tubuh itu. Tapi sekarang ada penggantinya herbalnya. Jadi herbalnya Bu Dewi begitu adanya COVID ini, jadi herbalnya harus kita pertingkatkan, kita kombinasinya mungkin lebih banyak lagi untuk menggantikan terapi, untuk menggantikan penyinaran. Baik. Iya. Dan juga tentu saja yang sudah dipajang di depan ini Iya. adalah produk dari Ibu Dewi Herbal. Insya Allah. Ibu Dewi Ratih Iya. ya. Sudah terdaftar di Badan Udah POM, resmi, sudah halal, BPOM, dan insya Allah POM, tidak perlu ragu lagi ya. Nggak usah diragukan karena kita punya PT-nya sendiri, udah ada pabriknya ya, jadi kita aman. Dan rasanya tidak pahit Bu? Gimana? Pahit nggak rasanya? Kalau pakai kapsul ya nggak pahit lah, kan ditelan. Yang pahit itu kalau diaduk. Ya tapi Baik, Bu Dewi kan betul, masih betul. jual adukan, rebusan masih jual gitu kan. Baik. Ada yang telepon. Saya kira melalui tulisan mawon nggih, teks Iya. aja karena nanti setelah atau bisa telepon setelah selesai live ini di 0822 1805 7778. Ya, teleponnya Begitu. nanti aja, saya terima setelah on air. Selesai on air boleh langsung telepon Bu Dewi. Ya. Ya, sekarang lewat WA dulu aja, boleh dipertanyakan apa yang ingin ditanyakan. Atau boleh langsung datang. Boleh. Setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tidak ada tutupnya. Sabtu Minggu tidak ada tutupnya. Tidak ada tutupnya. Hari Baik. Ahad pun tetap kita buka. Baik, Ibu di Jogja terus ya. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Oke, baik Bu. Tadi juga saraf ya. Saraf Ya. ternyata
pemicunya juga macam-macam, salah satunya juga Iya. dari lambung juga ya. Iya. Untuk saraf kejepit. Nggih. Kalau saraf kejepit bisa ke lambung karena banyak pikiran. Karena kan terkadang namanya saraf kejepit itu nyerinya luar biasa sampai mengeluarkan keringat dingin. Saking orang nggak bisa nahan nyerinya gitu ya. Otomatis kan ngantem lambung karena banyak pikiran. Ya tapi tetap nanti lambungnya dulu. Bu Dewi nangani tetap lambungnya dulu. Karena seperti herbal untuk mengatasi apa itu seperti kayak kolesterol, seperti kayak pengencer darahnya, itu tujuannya untuk apa tuh ini apa tuh saraf kejepit, tetap itu ngantem lambung. Jadi tetap lambungnya tetap ditatakin dulu supaya tidak ada terjadinya ke lambung. Baik, Bu Dewi ada pasien yang bertanya melalui WhatsApp. Ya, monggo, Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada herbal Bu untuk pemulihan sehabis COVID-19, sehabis positif COVID-19? Insya Allah ada, Insya Allah ada. Yang penting itu tadi kayak kemarin kita bahas yang waktu Kamis kemarin ya, orang yang setelah kena COVID banyak kan kena asam lambung gitu kan, terus lemas. Karena lemas itu daerah asam lambung itu, sedangkan COVID itu kan tergantung mana yang dihantam, paru-parunya atau lambungnya gitu kan. Tapi kebanyakan paru-paru dan lambung emang itu di antara dua itu kan pasti lemas. Kalau orang asam lambung, bahkan bukannya karena dari COVID itu namanya orang asam lambung pasti lemas, ngedrop gitu kan. Untuk pemulihan itu memang perlu waktu sekali, jadi butuh waktu. Tapi yang penting kalau asam lambung asalkan udah aman bisa makan banyak. Karena gini, asam lambung kan nggak bisa langsung makan banyak. Dikit-dikit yang penting sering. Kalau makan banyak otomatis kan di dalamnya itu borok lebih parah nantinya. Jadi nanti sedikit-sedikit yang penting sering. Kalau nanti asam lambung udah enak, udah sembuh, otomatis nanti untuk meningkatkan imunnya lagi seperti semula itu nanti mudah. Yang penting jangan sampai asam lambungnya itu kena itu, harus diobatin dulu supaya asam lambungnya sembuh. Gitu. Dan yang penting harus patuh Iya. dengan anjuran ya, Iya. Bu, ya. Obatnya teratur, kemudian makannya sesuai dengan apa yang disyaratkan di kertas ini kan ya? Iya. Ada yang dibawakan ya? Iya, nanti kertas itu nanti ada. Setiap pasien yang datang pada Bu Dewi itu yang dikirim lewat online itu tetap ada lampiran kertasnya untuk pantangan. Jadi melalui online juga bisa Bu? Sekarang kan lewat online, Bu Dewi kan udah sampai Sabang sampai Merauke ya. Nah, jadi udah kemana-mana gitu kan. Betul. Tetap di TV juga ada, TVRI juga online juga ada. Baik, di WhatsApp Iya. grup juga ada, kemudian Iya. di Instagram juga Betul, ada, Dewi ada. Ratih ya Bu ya? Di Facebook Baik. ada, Google ada. Baik, ini ada lagi Bu pasien Iya. yang bertanya melalui WhatsApp dari 08156705 sekian-sekian. Iya. Apakah di klinik Ibu Dewi Ratih ada herbal untuk sakit insomnia kronis? Insomnia. Ya, karena insomnia itu susah tidur. Insomnia ini dari mana? Atau dari mungkin begadang. Banyak insomnia itu terkadang karena sering begadang, minum kopi, begadang. Karena kan kalau malam enak, mungkin banyak yang lembur kerja ya. Udah di komputer, udah minum kopi, begadang sampai akan terjadi insomnia. Bisa juga insomnia itu dari darah tinggi. Bisa juga insomnia itu dari pencernaan. Asam lambung tuh lari kemana-mana. Bisa ke insomnia juga. Karena kan gelisah, resah, susah tidur. Lama-kelamaan keterbiasaan minum obat-obatan, ya akhirnya obat-obatan inilah gitu ya, kimia gitu yang berlebihan akan menjadi Ya, insomnia berarti yang diharapkan, apakah ada yang mungkin bisa membuat dia tidur ya Bu? Iya. Bisa tidur kembali gitu ya? Iya, nanti tetap dari pusat yang diobatin itu Mas. Kalau mana dari pencernaannya, kalau pencernaan itu aman, insya Allah itu bisa tidur seperti semula. Seperti darah tinggi, kalau darah tingginya normal kembali, insya Allah bisa tidur, udah nyaman. Lalu ada nggak Bu kebalikannya? Kalau orang yang suka tidur terus, rasanya ngantuk terus, ada nggak Bu? Itu apa Bu? Itu bahasanya darah rendah ya. Kalau darah rendah atau kolesterol itu kan hawanya ngantuk terus. Orang yang kolesterol itu hawanya ngantuk terus. Hawanya pengen tidur aja gitu kan. Seperti darah rendah sama, pengennya tidur terus. Lah kalau darah tinggi nggak bisa tidur, tegang, jadi bertolak belakang ya. Kalau orang yang darah rendah pengennya tidur, lemas, yang darah tinggi tegang nggak bisa tidur gitu kan. Kalau dikasih obat tidur? Tambah tidur. Kalau untuk darah rendah yang insomnia Bu maksud saya? Insomnia itu nanti ada. Tetap saya nanti telepon aja langsung Bu Dewi, nanti saya tanya ini pusatnya dari mana. Gitu, apakah mau karena ini maaf lewat WA ya, jadi kurang akurat. Karena nanti kalau lewat telepon insya Allah ada jawaban. Ya, silakan nanti bisa langsung, kalau jawabannya kurang puas bisa nanti telepon ke nomor tadi ya, langsung dengan Ibu Dewi. Karena ini nomor telepon Ibu Dewi pribadi ya. Iya, orang yang kena insomnia benar stres. Benar stres. Dulu pernah ada karyawan dari Jepang itu juga kena insomnia Mas. Bahkan kena insomnia tuh sampai 3 tahun, nggak tanggung-tanggung ya. Insomnia sebulan 2 bulannya udah pusing, apalagi sampai 3 tahun ya, karena di sana ngelembur terus. Pulang ke Indonesia, alhamdulillah ke tempat Ibu Dewi, ngonsumsi herbal Bu Dewi udah sembuh total. Gitu.
Jadi dikasih obat tidur atau herbal obat Iya, yang tidur ada ya? herbal untuk melenturkan saraf-sarafnya. Tapi tetap saya tanyakan dulu punya asam lambung tidak, gitu kan? Takut nanti ngantem lambung. Gitu. Jadi semua harus lambungnya ditanyain dulu ya Bu ya? Ya semua penyakit itu nanti mengarahnya pasti pertanyaan itu lambung dulu kalau Bu Dewi. Karena kalau lambung ini bermasalah, adanya gastritis, asam lambung, karena borok di dalam itu, banyak zat asam di dalam, otomatis masukin obat yang lain, herbal yang lain, atau obat kimia, atau obat herbal, itu Pengaruh juga ya, situ. pengaruh sekali. Baik. Kalau yang darah tinggi tadi Ibu, menunjukkan darah tinggi itu susah tidur ya? Iya. Itu penyebabnya apa ya Bu, darah tinggi Bu? Kalau darah tinggi itu bisa juga karena dari pikiran. Bisa disembuhkan Bu? Insya Allah bisa Mas. Segala sesuatu yang penting kita itu berikhtiar, kita berusaha lahir dan batin. Lahiriah dia harus diobatin, gitu kan. Pokoknya lahir batin harus diobatin. Insya Allah bisa ada. Pemicunya apa Bu kalau darah tinggi? Kalau darah tinggi bisa juga dari asin-asin, berlebihan zat jodium. Oh itu nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Seperti makan makanan saji nggak usah disebutkan. Banyak sekali makanan saji nggak usah dihitung ya. Gitu kan. Yang instan-instan itu janganlah ya. Gitu. Ya terus orang ini banyaknya pikiran, nggak bisa mengendalikan. Mungkin karena terkadang kurangnya syukur, kurangnya bersyukur gitu ya. Karena kita hidupnya kita cuma hanya numpang ya. Jadi kita seharusnya kita bersyukur supaya nantinya bisa kerjasama. Baik, dompetnya tebel atau dompetnya tipis, syukur harus selalu ya Bu. Kita tetap bersyukur gitu ya. Baik, Bu, singkat, kalau berobat ke tempat Ibu, mahal nggak ya kira-kira? Kalau untuk mahal dan tidak tergantung penyakit borongan atau tidak. Oh, baik. Orang belanja pun kalau borongan pasti mahal ya. Karena hitungannya banyak. Baik. Di tempat Ibu Dewi kalau satu penyakit ada obat yang 200, ada yang 400, ada yang paket sampai jutaan ada. Ya, Gitu. tapi tidak perlu khawatir ya Bu ya? Iya. Kalau seandainya nggak punya dan bisa dikomunikasikan ya? Insya Allah. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi Ratih. Sama-sama Mas sudah Ewan. berbagi dengan kami sore hari ini. Mudah-mudahan semua sehat walafiat dan insya Allah Amin. kita berjumpa di lain kesempatan gitu ya, di minggu Amin. depan ya. Iya. Dan tidak terasa sudah di penghujung acara kita Bu. Iya. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan atau di minggu depan ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan pemirsa demikian akhir dari perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan lebih menyenangkan. Saya Ewang Seoko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.